Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abistian Pamungkas dari program studi teknologi rekreasi internet. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembuatan hands-on video lab 3.5.7. Ini berkaitan dengan membuat Python unit test. Jadi objektif yang pertama kita menjalankan device virtual machine. Terus yang kedua kita explore option in unit test framework. Dan yang ketiga kita test Python function with unit test. Nah, di sini background atau skenario atau pendahuluan ya. Di sini unit text examine defines a unit of code like function, classes, models, and library. Di sini banyak sekali alasan mengapa untuk membuat script Python di library-nya. One obvious reason is that if you find the issue in the issue code by deliberate testing. Di sini kita bakal tahu apa aja problem dari fungsi atau unit lainnya yang berada di bawah tes. The problem is not the legend application that may call the function. Di sini juga kita bakal tahu exactly kenapa itu men-trigger error karena kamu menulis unit test yang mungkin masih salah. Dan di sini kita bakal menemukan bugs. This way are usually quick and easy to fix. Di sini kita bakal uh, menemukan bugs yang dimana di sini bakal mudah untuk diperbaiki juga. Oke, langsung saja apa saja kita butuhkan. Yang pertama jelas PC, terus yang kedua VirtualBox dan device device and virtual machine. Pertama kita jalankan, di sini sudah saya jalankan tuh device statementnya. Di sini sudah saya jalankan. Lalu jika kamu belum ada labnya itu kita bisa install aja. So do do so now if you have already completed. Oke, langsung aja kita explore optionnya. What unit test class you do? Testing, man, output. Oke, kita masuk ke terminal. Sini kita masuk ke terminal. Buka isi lab VM. Oke, eh, klik aja di sini. Tuh. Ya, slash slash net. Search. Oke, untuk cara pengerjaannya di sini yang pertama kita masuk dulu ke DevNet Lab. Bagian satu di sini kita menjalankan DevNet, terus kita menjalankan unit testnya. Jadi kelas apa yang digunakan untuk membuat unit pengujian individual? Jadi jawabannya adalah unit test, test case. Jadi kelas ini adalah kelas yang dasar yang berisi metode-metode assertion, pengecekan yang digunakan untuk melakukan setiap uji kasus. Terus bagaimana test runner tahu metode mana yang merupakan sebuah tes? Jadi jawabannya adalah test runner secara otomatis menemukan metode yang namanya diawali tes. Perintah apa aja sih yang menampilkan semua opsi baris untuk melihat unit test? Jadi di sini perintahnya kita ketikkan Python 3 min m unit test min h atau Python 3 min m unit test min help. Nah, lalu untuk di bagian 3 selanjutnya di sini kita menguji fungsi dari unit test. Ini adalah bagian inti dari lab kita, di mana kita menulis kode, menjalankan tes, lalu menemukan bug dan memperbaikinya. Langkah pertama kita tinjau file testdata.py. Kita gunakan perintah seperti ini, more. Nah, gunakan perintah seperti ini. Oke, kita klikkan more. More slash labs slash divnet. Dia search slash
unit test slash s underscore data dot py. Enter. Saya belum ini. Start more masuk soal directory. Oke, sini adalah isi dari uh, testdata.py. Nah, isinya setelah ini kita sudah melihat dari isinya. Kita coba masuk ke Nano. Nano kita masukkan yang ini ya, recursive, recursive, recur site dot json underscore search dot py. Nah, sini untuk kodenya, sini kita langsung aja salin aja. Nah, ini pastiin aja. Oke, sudah kita kontrol X, Y, dan Enter. Lalu kita jalanin skripnya dari terminal untuk melihat output awalannya. Jalaninya gimana sih? Kita pakai cara seperti ini. Python 3. Ya, sorry. Kita masuk sini Python 3. Ini Python 3. Oke. Lihat sini. Lain sih. Baik. Simpan file tersebut ini sini error. Nah, jadi hasil yang diharapkan di sini kita melihat menandakan fungsi gagal menemukan CIC summer. Di sini masih ada yang salah. Berarti di sini masih ada yang salah. Untuk kodenya sudah saya perbaikin di sini. Kita langsung aja save. Kita jalanin. Oh, kita belum hmm, download tes datanya. Baik. Oke, melanjutkan di sini. Karena tadi salah, nggak ada modul name, jadi kita rupanya harus masuk dulu melewati CD Labs, Deflet Source, dan Unit Test. Nah, di sini baru kita masukin kodenya dan kita jalanin. Hasilnya bakal seperti ini. Ini sengaja saya buat salah agar untuk mengetes di mana bug atau anomalinya. Ya, jadi hasilnya tuh nanti bakal seperti ini. Yang benar, itu menandakan fungsi tersebut gagal menemukan kunci IC summary. Meskipun seharusnya ada. Nah, langkah ketiga, kita buat skrip pengujian tes JSON.py. Oke, kita buka dulu. Sini kita buka, dan kita buka di sini. Nah, lalu tes JSON search.py. Oke, ini kita tuliskan terus dari JSON ini kita tulis pengujian skrip lengkap. Skrip ini akan menjadi penguji fungsi. Oke, JSON JSON dari tiga sudut pandang berbeda. Kita salin aja di sini. Langsung pastikan di sini.
Oke, kita Ctrl X. Oke, oke. Kita coba jalanin. Nah, di langkah keempat ini kita jalanin script pengujian yang baru saja kita buat. Jalanin dulu di sini. Python 3. File desirable images will be found, return list should not be empty. Session back. Oke, di sini ada kesalahan untuk eh, penjelasannya. Di sini salah atau gagal menemukan search response. Oke, ini akan jelas menunjukkan bahwa tes search font gagal. Valid failures. Oke, langkah kelima, kita investigasi dan perbaiki error pertama. Masalahnya, fungsi JSON search mereset list red underscore file sama dengan eh, setiap kali ia memanggil dirinya sendiri atau rekursi, sehingga hasil yang ditemukan akan selalu hilang. Solusinya, kita pindahkan inisialisasi list ke luar fungsi. Buka kembali file resource JSON.py. Nah, sini kita ubah kode yang menjadi seperti ini, yang di mana from data test, red file, kita pindah ke sini, div JSON. Nah, tes, JSON search, langsung. Nah, dan kalau ini kita pindahkan ke atas, yang ke atas. Ah, ini ke atas. Oh, terus kita hapus baris yang di sini, yang di bawahnya div JSON, lalu sisanya masih sama. Seperti tadi. Nah, di sini kita lanjut. Kita pindahkan fungsi red file ini, kita pindahkan ke luar fungsi, dan baris red file ini di sini kita hapus. Kita Ctrl X, Y, kita enter. Oke, setelah itu di sini, di langkah selanjutnya, kita jalankan lagi fungsi dari unit testnya. Kita menggunakan Python 3, 3, min unit test. Yes. Terus, JSON, search. Name error di sini masih ada kesalahan. Kita coba perbaiki. Ya, untuk mengatasi masalah di langkah ke 5 ini, karena kan di sini kita coba lagi, di sini tes search-nya, tes search font ini berhasil, tetapi tes search not found-nya itu yang gagal. Jadi nggak bisa nemuin. Nah, di sini langkah yang kita lakuin adalah masalahnya di sini kita memindahkan red flag keluar, dia menjadi variabel global. Jadi nilainya itu tidak di reset antar pemanggilan tes. Jadi hasil dari tes search found itu bocor ke tes found not found, menyebabkan tes kedua gagal. Solusinya kita refactor code dengan membungkus logika rekursif di dalam sebuah fungsi inner function. Lalu ntar kita buka kembali, kita buka kembali file di recursive json.com. Baik, nah kita Ctrl X. Sini saya sudah menyimpan kode yang sudah benar.
Control X, Y, dan di sini kodenya yang ingin melihat dari kode yang buat, misalnya, cuman file, kita, lalu kita verifikasi lagi. Kan, M, gitu. Nah, sini, komen Python, melakukan, oh, sorry. Nah, sini network device, ada resolver controller, run switch test in. Jadi di sini kita sudah berhasil menggunakan unit test untuk menemukan dan memperbaiki, di mana memperbaiki bug pada fungsi Python. Mungkin sekian video lab eh, dari DevNet 3.3.3.5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.